Namun, pada saat akan menguburkan kucing tersebut, Jude bertanya, apa kau menyayangi Ellie dan tidak ingin membuat Ellie kubur? Ternyata, Ellie berkata kemarin malam ada melihat kucingnya di jendela kamar dan masuk ke dalam lemari. Mereka berdua pun heran dan memeriksanya, dan ternyata memang benar, kucing tersebut bersembunyi di dalam lemari. Tetapi dengan penuh luka dan bulu-bulu yang dekil dan sifat kucing tersebut berubah menjadi galak. Karena kebingungan, sang ayah akhirnya mendatangi Jude dan bertanya, kenapa kucing itu bisa hidup kembali? Dan Jude berkata bahwa tanah itu merupakan tanah keramat yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Singkat cerita, kucing itu pun bersikap aneh dan ganas, bahkan sampai melukai Ellie dan memakan hewan hidup lainnya. Hingga akhirnya, sang ayah ingin menyuntik mati kucing tersebut, tapi dia tidak tega, dan akhirnya dia memilih untuk membuang kucing tersebut di pinggir jalan. Dan itu akan membuat sang ayah menyesal karena tidak membunuh kucing tersebut. Pada saat ulang tahun Ellie dan dirayakan bersama keluarga terdekatnya, di hari itu akan menjadi musibah buat Ellie dan keluarganya. Saat Ellie bermain, Ellie melihat kucingnya di tengah jalan. Kemudian Ellie mendatangi kucing tersebut, dan adik Ellie yang masih kecil mengikuti Ellie. Di saat bersamaan, ada truk dengan melaju sangat cepat datang dan hampir menabrak adik Ellie yang berada di tengah jalan, tetapi bisa diselamatkan oleh sang ayah. Namun sayangnya pada saat itu malah Ellie yang tertabrak dan membuat Ellie meninggal. Di tengah kesedihan kedua orang tuanya, Ellie pun dimakamkan. Sang ayah berusaha kuat menghadapi musibah itu. Tetapi si ibu tidak bisa menahan kesedihannya, dan ibu dan anak laki-lakinya disuruh oleh sang ayah untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk bisa menenangkan pikiran. Sang ayah masih tinggal di rumah itu. Pada saat malam tiba, si ayah mendatangi Jude untuk curhat tentang kesedihannya. Kemudian Jude dibuat pingsan dengan cara memasukkan obat bius ke minuman Jude, karena sang ayah merencanakan sesuatu. Dia ingin membongkar kuburan Ellie dan ingin memindah jenazah Ellie dan menguburkannya di Bukit Keramat agar Ellie bisa hidup kembali. Dan akhirnya si ayah pun pulang dan menunggu kehadiran Ellie di rumah. Dan benar, akhirnya Ellie datang pada saat itu juga, tetapi dengan wajah aneh, cemberut, dan sang anak bersikap dingin. Kemudian sang ayah memandikan Ellie dan terlihat di kepala Ellie ada bekas jahitan autopsi di rumah sakit. Dan mereka pun tidur sambil berbicara tentang kejadian setelah ulang tahun Ellie. Keesokan harinya, Jude terbangun dengan suara truk yang melaju sangat kencang di depan rumahnya, dan sang ayah melihat Ellie di sebelahnya sudah tidak ada. Kemudian, sang ayah melihat Ellie menari, dan Ellie menjadi beringas sambil menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya. Pada saat bersamaan, sang ibu yang khawatir dengan si ayah mencoba menelpon Jude untuk melihat keadaan si ayah. Sehingga Jude mengunjungi si ayah di rumahnya dan berkata, apabila kau sudah melakukan sesuatu, kau sudah terlambat untuk membatalkannya. Tetapi, sang ayah tidak menghiraukan apa kata Jude. Kemudian, pada saat Jude ingin pulang ke rumah, dia melihat Ellie di jendela kamarnya, sehingga membuat Jude kaget untuk cepat-cepat pulang. Lalu, Jude akhirnya dibunuh sama Ellie di dalam rumahnya, dan Ellie berbicara tentang istri Jude yang bernama Norma. Dia menderita di neraka. Lalu wajah Ellie pun berubah menjadi istri Jude, dan ia berkata, kau yang sudah memberitahu tentang kuburan itu kepada ayah. Dan akhirnya Jude pun meninggal. Scan berlanjut, akhirnya istri Jude pun datang, dan dia kaget melihat Ellie bisa hidup kembali, dan dia tidak mau mengakui Ellie dan memilih masuk ke kamar sambil membawa anak laki-lakinya. Di saat sang ibu sedang tertidur di kamar, Ellie pun datang, dan dia membunuh ibunya sendiri. Di saat bersamaan, si ayah mendatangi Jude, dan dia melihat Jude sudah terbunuh oleh Ellie, dan dia pun menyesal karena perbuatannya. Jude pun jadi meninggal. Lalu, si ayah pun kembali ke rumah dan melihat istrinya membawa anak laki-lakinya untuk kabur dari Ellie. Dan si ibu pun akhirnya terbunuh oleh Ellie. Untungnya, anak laki-lakinya bisa diselamatkan, dan dia disembunyikan di dalam mobil oleh si ayah. Kemudian, si ayah mendatangi istrinya yang sedang sekarat, dan istrinya berkata bahwa dirinya jangan dikubur di Bukit Keramat itu. Lalu, istrinya pun meninggal, dan si ayah dipukul Ellie hingga pingsan. Lalu Ellie menyeret mayat ibunya agar bisa dikuburkan di Bukit Keramat itu.
Lalu si ayah yang sadar melihat istrinya sudah tidak ada dan mencari Ellie. Akhirnya si ayah pun sampai di tempat pemakaman hewan dan dia bertarung dengan Ellie. Ketika Ellie hampir dibunuh sama ayahnya, ternyata si ayah ditusuk oleh ibunya yang sudah kembali hidup. Lalu mereka pun menguburkan si ayah di bukit itu dan jadilah mereka keluarga mayat hidup. Lalu mereka sekeluarga pun kembali ke rumah dan menghampiri anak laki-lakinya sembunyi di dalam mobil. Sudah bisa ditebak bahwa anak laki-lakinya itu akan dibunuh dan akan dikuburkan di bukit itu agar bisa menjadi mayat hidup juga bersama kedua orang tuanya, Ellie, dan tidak lupa juga kucingnya tersebut. Dan film pun berakhir. Dari film ini yang bisa kita ambil yaitu setiap keinginan mungkin tidak harus dipaksakan karena mungkin berakhiran tidak sesuai yang kita harapkan. Dan dari film ini bisa kita simpulkan bahwa kematian mungkin lebih baik. Sampai di sini dulu alur cerita dari Pet sama Tari. Apabila kalian suka dengan channel ini, bisa subscribe dan tunggu video selanjutnya dari Bobby Review. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye, dadah.